Salam sehat untuk kita semua. Proyek kipas kali ini berhubungan dengan aspek bumi dan antariksa. Apa yang Anda ketahui tentang bumi dan antariksa? Sebelumnya, mengetahui tentang tujuan pembelajaran, yaitu setelah selesai proyek, peserta didik dapat menjelaskan fenomena proyek dari aspek bumi dan antariksa, bencana alam, dan mitigasi bencana alam. Pengertian bumi dan antariksa. Bumi itu merupakan planet dengan urutan ketiga dari 8 planet yang dekat dengan matahari, sedangkan antariksa itu ruang beserta isinya yang terdapat di luar ruang udara yang mengelilingi dan melingkupi ruang udara. Berikutnya, apa manfaat antariksa? Manfaatnya adalah mempercepat proses persebaran informasi secara akurat, mempermudah komunikasi antar wilayah, perubahan iklim, media pertukaran data secara efektif dan cepat. Berikutnya tentang struktur bumi. Bumi tersusun dari 3 komponen yang meliputi 1. Lapisan batuan atau litosfer, kemudian lapisan perairan atau hidrosfer, yang ketiga lapisan udara atau atmosfer. Selanjutnya tentang lapisan litosfer. Lapisan kulit bumi terdiri atas kerak bumi, selimut bumi, dan inti bumi. Dapat dilihat pada gambar di samping. Kedua, lapisan perairan atau hidrosfer. Gambar berikut adalah daur hidrologi yang terdiri dari transpirasi, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Tahapan daur hidrologi dapat dibaca. Kemudian mengenai perairan darat, ada beberapa gambar tentang danau, waduk, dan embung. Berikut juga gambar-gambar tentang rawa, sungai, dan air tanah. Berikut gambar lautan. Di sini ada samudra, laut, selat, dan teluk. Berikutnya yaitu lapisan udara atau atmosfer. Tersusun dari berlapis-lapis yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Berdasarkan karakteristik udaranya tersebut. Kemudian rotasi bumi. Gerakan bumi yang berputar terhadap porosnya menyebabkan pergantian siang dan malam, pembagian daerah waktu, gerak semu harian matahari, beloknya arah arus laut, perbedaan percepatan gravitasi. Berikutnya tentang revolusi bumi, yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari dari orbitarnya. Hal ini mengakibatkan perbedaan lamanya waktu siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, perubahan penampakan rasi bintang, dan tahun kabsat. Berikutnya tentang perubahan musim di bumi, itu ada 4 musim, yaitu musim semi, musim dingin, musim gugur, dan musim panas. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar. Berikutnya yaitu tentang fenomena ketidakseimbangan pada lapisan bumi. Yang pertama yaitu bencana alam. Rentan terhadap bencana karena faktor alami dan faktor manusia. Jelas faktor alaminya, Indonesia terletak di garis khatulistiwa dengan panas matahari yang tinggi, sembaran petir, dan lain-lain. Kemudian tentang kebakaran, terjadi secara alami, kekeringan maupun akibat ulah manusia. Sedangkan banjir akibat curah iklim yang ekstrim. Sedangkan tanah longsor, faktor alami struktur tanah tidak stabil, curah hujan tinggi, gempa bumi, dan faktor manusia. Kemudian gempa bumi, karena faktor geologi Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng dan banyak gunung berapi. Sedangkan tsunami itu faktor geologi Indonesia berada di antara 2 samudra dan 2 sirkum
berapi terhadap gunung berapi, banyak patahan di wilayah lautan. Kemudian infografik hipocentrum dan epicentrum pada pusat gempa dapat dilihat pada gambar samping. Kedua, mitigasi bencana alam, tindakan prabencana, kegiatan pencegahan, kegiatan fisik, kegiatan non-fisik, kesiapsiagaan, peringatan dini, tindakan saat bencana, kemudian tindakan pasca bencana. Ada kegiatan pemulihan dan kegiatan evakuasi. Sekian dan terima kasih.